Itu kan setelah sebelum fajar baca wirid, itu banyak lempar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Channel ini satu-satu yang bahas bagaimana perjalanan dan perjuangan seorang dai dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kita masih di perjalanan menuju ke Desa Tanjung. Kira-kira masih 1 jam perjalanan lagi. Ikuti terus channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Sebelum kita dengar bagaimana kisah perjuangan dakwah-dakwah beliau, kami ingatkan kembali kepada sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada, untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube kami di bawah ini. Sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada, sore ini kita telah tiba di Desa Tanjung. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Solihin. Kita akan mengajak beliau bagaimana cerita dan perjuangan dakwah beliau di Aceh Tenggara. Pertama Ustadz, kami ingin bertanya, apa makna dakwah menurut Ustadz? Dakwah itu intinya mengajak, ya, mengajak orang. Cuman dulu saya kan pernah pingin ke Malaysia tuh, pingin melanjutkan pesantren saya. Rencana mah pingin ke Hadramut malah, gitu kan. Karena merasa ilmu pun pas-pasan waktu itu, pingin nambah lagi ilmu. Tahun 2011 itu diteleponlah orang tua dari sini, karena di sini pun ada pesantren yang kosong, gitu kan, daripada terbengkalai. Coba dulu, kan saya kemarin ninjau kemari. Setelah ninjau kemari, kemudian saya pulang ke Bogor, minta ceritakan keadaan sini. Hanya Ustadz saya melanjutkan, gak usah kemana-mana, situ aja dulu untuk ke Aceh Tenggara tadi. Cuman saya bilang ilmu saya masih sedikit Ustadz. Yang penting untuk dakwah di zaman sekarang ini, gitu kan. Apalagi di kalangan rata-rata kan kalau di pesantren, khusus di pesantren saja kan orang sudah ini ya, sudah bisa kita alihkan gitu kan, karena lingkungannya pesantren. Nah, kemudian saya mencoba datang kemari, kemudian ingin membuka kembali pesantren. Nah, kemudian nggak bisa, karena di Aceh Tenggara umumnya harus ada formal. Ada pendidikan gitu kan. formal, iya. Akhirnya saya nggak pikir panjang, saya cerita sama guru saya gimana dakwah namanya pesantren, cuman untuk mendirikan pesantren agak susah di sini. Nah, kemudian guru saya berpesan, kalau dakwah jangan begitu. Dakwah itu yang penting mengajak orang yang nggak baik jadi baik, udah itu udah alhamdulillah. Mau saya mulai lah sedikit-sedikit, ada anak-anak kecil kumpulkan, anak-anak belagar, bujang-bujang yang itu saya ajak. Kemudian cara mengajarkannya beda dengan cara pesantren. Mereka itu lebih suka kitab bahasa Arab kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia, disusun rapi, baru diserahkan sama mereka. Jadi mereka nulis, gak ada seperti sekolah. Jadi mereka lebih suka begitu. Sebab kan saya pernah coba ngajarin nahwu sorob misalnya, itu nggak mempan, karena nahwu sorob kan harus dihafal, gitu. Juga sudah hafalan juz amma juga nggak bisa, karena terutama belajar bujang ini sebagian banyak belum baca Quran. Kadang-kadang suruh kita kajian Quran, mereka malu kalau disatukan gitu. Akhirnya saya nggak pikir panjang, ya Quran belakangan, yang penting mereka tahu agama, gitu kan. Tadi Ustaz, makna dakwah yang penting mengajak kan itu Ustaz. Jadi bisa diceritakan Ustaz, sejak kapan mulai istilahnya melakukan dakwah tadi di Aceh Tenggara? Sebelumnya juga pernah berdakwah Ustaz? Sebelum kesini belum pernah. Nah, jadi lulus pesantren saya langsung terjun kemari lah. Pesantrennya bisa diceritakan? Pesantrennya dulu di Aryad Song Habib, daerah Rumpin Kampung Sawah, itu saya 6 tahun di situ. Kemudian pindah ke daerah Cijujung, namanya Cinta Rasul, karena guru saya pun pindah ke situ. Hanya ikut guru saya di Cinta Rasul itu selama 3 tahun. Jadi 9 tahun lah pesantren itu. Saya pesantren 9 tahun, hanya saya
disuruh kemari sama guru saya. Nah, guru saya kebetulan ada tanah wakaf 2 hektar waktu di Kalimantan. Jadi sekarang pindah guru saya ke Kalimantan. Kalimantan. Nah, itu berarti sejak 2012. 2012 sudah kemari Ustaz. Sejak 2012 hingga sekarang ini 2020 Ustaz. Tentunya apalagi Ustaz istilahnya besarnya bukan di sini. Kulturnya berbeda Ustaz. Tentu mempunyai rintangan dan tantangan. Oh, banyak. Bisa diceritakan Ustaz bagaimana tantangan berdakwah? Tantangan pertama dakwah saya sini kan pertama itu banyak orang ya mencaci lah. Mencaci banyak Ustaz. Mencaci itu sampai 2 tahun tuh saya caci. Yang bilang ustadz sesat lah, sholawatan terus. Yang ustadz zikir terus katanya. Yang ustadz bilang macam lah pokoknya. Sampai-sampai waktu kami pun di musholah sini, kami kan mengajarkan wiridan-wiridan yang diajarkan Habib Umar. Itu kan setelah sebelum fajar baca wirid. Nah, itu banyak lempar nih. Oh, sempat dilempar ya? Bahkan setiap malam tuh ada kiriman bola api. Setiap malam sampai sekarang. Oh, di sini. Makanya santri-santri Belagar tahun 2015 kan banyak yang nginep sini. Sekarang sudah mulai takut mereka nginep. Nah, ada 2 orang sering nginep sini, sering malam lihat bola api. Cuman nggak masuk bola api itu, keliling-keliling aja. Keluar lagi. Cuman sempat tahun 2015 itu pernah adik saya sakit. Adik perempuan saya kan ngaji di sini sakit. Oh, kemarin juga ikut. Ikut adik saya perempuan baru lulus SMA dulu, saya ajak ngaji di sini. Dan sakit situ. Nah, ini kan sakit lari-lari ke dukun-dukun pinter lah mama kan. Kalau saya mah biasa aja ini. Itu kan mama yang nyari. Karenanya ini kiriman burung 7. Oh, burung 7. Buat abangnya karena saya nggak bisa kena adik saya. Nah, itu pertama tahap dakwah saya itu pertama 2 orang, saya ngajak adik saya 2. Pertama laki-laki, kedua kan adik saya 5, perempuan 1, laki 4. Laki 3, perempuan 1, saya anak pertama. Saya ajak cuma 2 orang dulu tuh. Adik saya 1 yang laki-laki, kemudian perempuan 1, 2 orang kami nih ngaji di sini. Pertama kosong, saya sapukan, saya bersihkan, saya perbaiki lampu-lampunya sendiri. Nah, mulai hidup, lama-lama ada 2 orang, 3 orang yang mau ngaji, 4 orang, 5 orang. Kemudian saya bilang sama guru saya, ini dakwahnya agak tersendat nih, mengajar ini masalahnya. Yang penting istiqomah. Jangan pandang murid 1, 2, 3. Yang penting istiqomah, terus istiqomah. Nah, saya pesan guru saya itu yang pegang. Saya istiqomah saja. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau mati lampu, mau tetap saya standby. Maghrib sampai jam 9:30 sudah standby itu saya ngajar sama wirid segala macam. Hanya lama-lama bondong-bondong lah orang. Nah, jadi sekarang Ustadz kami dengar ya, sebelum kemarin sebenarnya kami Ustadz udah mengintip informasi tentang Ustadz. Jadi banyak masyarakat sekitar yang cerita bahwa Ustadz ini mampulah menarik terutama anak-anak lajang dan anak gadis untuk mengaji di sini. Itu kayak seperti apa metodenya Ustadz? Biar mereka tertarik datang kemari. Bisa diceritakan? Metodenya sebetulnya saya pernah cerita sama guru saya. Setiap pesantren itu kan kalau kita hanya mengandalkan baca kitab, kemudian baca Quran saja gitu kan, itu mereka akan jenuh mereka akan jenuh. Kemudian kadang-kadang dengan jenuh tersebut saya bikinlah acara, itulah pakai alat musik. Alat musik aduh itulah yang bikin mereka mulai itu kan. Sebab kan mereka tuh setiap manusia tuh kan punya insting musik ya. Jadi dulu kan di sini kan selalu pakai keyboard, anak-anak Belagar pun bawa gitar. Iya betul. Ya gitu kan, bawa gitar. Saya nggak larang. Sebab saya pelajari dari guru saya itu salah satunya dakwah untuk kalangan Belagar Bujang tuh ya. Itu nggak bisa kita salahkan mereka. Karena mereka pun kalau posisinya seperti kita gitu, nggak ada yang ngarahin orang tua, nggak ada yang ngajak. Mungkin kita pun sama seperti mereka, larut dalam maksiat gitu kan. Yang penting intinya mereka mau ngaji dulu, mau bacaannya salah, mau apa saya nggak tegur dulu. Kadang adzan pun salah, biarkan saja. Kadang mungkin adalah kendala yang orang kampung bilang adzan salah lah, baca Quran. Biarkan saja, karena mereka yang penting mereka mau ngaji dulu, gitu kan. Nah setelah mereka mau ngaji, dan ngaji mereka tuh harus kita ikutin kemauan dia tuh apa. Jadi maunya dia tuh jangan dulu baca Quran. Kalau Belagar Bujang nih, karena dia malu.
Wah, saya nanti malu sama anak-anak. Gak usah ngaji Quran, saya bilang. Kita ngaji fikih saja. Cara cara mandi junub, wudu gitu kan, terutama gitu-gitu. Cuman yang paling berkesan saya itu mereka tetap betah, tetap berubah akhlaknya itu pakai wirid Ratibul Haddad. Oh, Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu luar biasa. Sebab ada riwayat, dalam suatu hari ada Habib Hasan bin Tahir di kampung situ itu. Beliau itu seorang Habib cucu Nabi. Datang ada satu orang kampung datang kepada Habib, ya Habib katanya, di sini terlalu banyak bandit, minuman tua, judi, zina sudah merajalela di sini. Dan udah berapa tengku dan berapa ulama ke situ nggak sanggup lagi dakwah. Hanya Habib Tahir beliau mengatakan, oh ya nanti saya datang ke kampung situ. Akhirnya datang ke kampung situ. Kemudian Habib Tahir itu ngundang belagar-belagar. Ya sudah teh, sekarang minum tuaknya pindah ke tempat saya katanya. Nanti saya belikan. Kata Habib Tahir tadi. Iya. Saya belikan nanti katanya. Iya Habib, ya gratis. Itu kan beli kalau di kedai. Ini nggak gratis saya kasih. Hanya 40 orang itu datanglah belagar-belagar tuh yang minum tua semua. Nah, ini majelis musyawarah. Bawa berapa kerat tuh Habib Tahir tuh. Tua. Nah, gelas kasih satu-satu. Nah, cuman dengan syarat ya, gratis minum tapi baca wirid Haddad katanya. Ratibul Haddad. Iya Beb, kata pemuda tadi kan. Hanya setiap maghrib tuh baca Ratibul Haddad pemuda-mudi tadi. Cuman gelasnya dikasih kelereng satu-satu. Ayo minum. Setelah minum mereka sehari wirid latih lagi. Sudah selesai simpan gelasnya. Kedua, 2 hari lagi dikasih kelereng lagi. Lama-lama orang itu kan kelereng penuh, tuak makin sedikit kan? Iya betul. Iya enggak? Setelah selesai wirid, setelah selesai penuh kelerengnya penuh, akhirnya tuaknya tinggal sedikit. Hanya lama-lama dengan pengaruh wirid Ratibul Haddad tadi, bilanglah pemuda 40 orang tadi pemuda, ya Habib, sekarang saya berhentilah Habib minum tuaknya, ganti dengan air teh saja katanya. Diganti sama teh, kemudian terus diajarin tentang mereka nggak bisa baca kitab, mereka nggak bisa Quran, tapi mereka paham agama. Ini subhat, ini halal, ini haram gitu kan. Setelah mereka tahu haram, setelah mereka tahu mana yang haram, mana yang halal, barulah mereka bilang, Habib, ajarkan kami baca Quran dan ajarkan kami baca kitab. Berjuang lagi Habib itu terus sampai 40 orang itu jadi ulama semua. Masya Allah. Jadi itulah saya tertarik dari situ. Kalau bisa kita tarik angka dari 1 sampai 10. Dengan cara Ustadz misalnya menarik mereka dengan musik. Kalau di sini alat rebana namanya Ustadz. Kira-kira berapa angka keberhasilan Ustadz? 1 sampai 10. Angka keberhasilan dalam menarik mereka dengan alat musik seperti ini. Alat musik. Sudah pada 80%. 80%. Sekarang masyarakat mulai udah tergeser keyboard. Oh, udah tergeser. Sekarang kan setiap nikah sunat saya selalu pakai ini. Pertama kan keyboard kalau sewa 2 juta, saya gratis. 2 juta. Dan saya mengajarkan kepada tim hadro ini, jangan kalian mengharap uang. Jadi dia dari mana Ustaz? Perawatan apa segala macam? Saya sendiri. Oh, sendiri. Karena saya pun ada usaha sawit 2 hektar setengah itu punya ayah. Jadi setiap penghasilan sawit itu saya pesantrenkan sebagian. Jadi apakah yang di sini mengaji ini hanya anak-anak dan remaja atau gimana Ustaz? Di sini anak-anak sama remaja aja, anak-anak kecil ada bagiannya, terus remaja sama saya gitu kan. Kalau ibu-ibu dulu saya pernah ngajar setiap hari Jumat saja. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat yang yasinan keliling gitu ya di rumah-rumah. Itu aja. Itu aja. Kemudian Ustaz, tadi kita udah berbicara dukanya berdakwah di sini. Kami sekarang ingin mendengar dari Ustaz bahagianya seorang pendakwah daerah sini Ustaz. Ya, sebenarnya kalau pendakwahnya Ustaz dulu paham ya. Dibilang bahagia, Nabi pun dulu pernah tidak bahagia dakwah. Sebab berjuang di jalan Allah tuh rintangannya lebih besar gitu. Kalau ibarat kita bilang ya, sekasarnya enaknya jadi orang biasa saja gitu. Ya. Yang penting mau sholat, puasa, kerja buat sendiri, enak kelihatannya. Kalau pendakwah nih ibaratnya kita kalau sudah jadi patokan masyarakat, itu akan dilihat kejelekannya. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Kalau ngelihat kebaikannya, ya orang kalau sudah pendakwah baik itu ibarat sudah wajar lah ibaratnya. Iya. Tapi mereka akan melihat suatu kejelekan. Cuman kunci saya itu setiap dakwah itu yang pesan guru saya itu
hati-hati aja melangkah. Itu aja kuncinya. Itu aja penting. Sebab kalau udah kita melangkah pleset sedikit, itu masyarakat sudah nggak ini lagi. Beberapa ustadz di Aceh Tenggara ataupun di luar Aceh Tenggara ini menggunakan metode media sosial sebagai penyalur dakwah mereka, ustadz. Ustadz pernah menggunakan media sosial sebagai penyalur dakwah? Enggak. Tidak pernah. Enggak pernah. Kenapa, ustadz? Pertama saya pun nggak pegang Android. Jadi kadang-kadang santri-santri aja kalau lagi streaming lagi itu. Karena kan di Aceh, di Tanjung ini baru tahun 2018 ada sinyal. Oh, ada sinyal baru 2018. 2018 ini baru banyak orang ada WiFi semua Android. Dulu kan nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Sedangkan HP kayak gini aja sinyal sudah jarang. Kalau saya tanya, efektif tidak, Ustaz, dengan berdakwah melalui media sosial? Menurut Ustaz? Menurut saya efektif tidak? efektif juga sebetulnya. Ya. Cuman saya tuh kenapa nggak pegang Android? Nggak sempat lagi gitu. Jadi saya untuk menjelaskan kitab ini aja udah habis waktu gitu. Jadi nggak sempat lagi buka YouTube ngatur-ngatur. Ya pokoknya kalau ada ngajar anak-anak mau streaming boleh gitu, mau direkam boleh. Oh, gitu. Karena kadang saya kan waktu sehari ini dibagi 3. Jadi saya siang pagi dari habis subuh sampai jam 11 ini saya ngajar keluarga anak-anak saya. Anak-anak saya kan nggak sekolah semua. Oh, nggak sekolah. Jadi saya ngajar sendiri. Jadi sekolahnya sama ibunya, ngajinya sama sayanya sampai jam 11. Jam 11 saya tidur, jam 1 udah ke kebun saya. Oh, jam 1. Kadang-kadang pulang sampai jam Berarti 5. buka pengajian di sini, Ustaz, ba'da maghrib. Pada maghrib sampai setengah 10 lah. Sampai setengah 10. Nanti lanjut habis subuh paling sejam ngaji. Oke, Ustaz. Pesan-pesannya untuk pendengar setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agara, Ustaz. Intinya saya ambil hikmah dari guru saya. Pertama untuk dakwah ini, pertama kita dakwah, kemudian beramal, akhlak, itu aja 3. Cuman dalam dakwah ini pertama itu harus ikhlas. Ikhlas. Kuncinya ikhlas. Ya keikhlasan itu kan bermacam-macam cara emang ya. Ada yang ikhlas bagaimana gitu ya. Kalau ujian sudah pasti. Ujian pasti ada. Ya, kalau ujian sudah pasti. Kalau dibilang dakwah itu bahagia, dibilang setengah bahagia, dibilang setengah lagi enggak bahagia. Tapi lebih banyak enggak bahagianya. Lebih banyak bahagia. Enggak bahagianya. Sebab kan kalau namanya dakwah ya, Nabi aja yang sempurna, Masya Allah. Dicaci, dibilang bohong lah segala macam. Kita apalagi manusia yang kurang sempurna. Intinya dakwah itu ikhlas. Nah pesan guru saya kalau al-ikhlas as-sulusu dawam. Keikhlasan itu akan panjang gitu. Ikhlas. Ikhlas. Kalau dinilaikan plus, Ustaz. Ikhlas dulu apa ilmu dulu? Ikhlas dulu apa ilmu dulu? Mana diutamakan sebenarnya? Ikhlas dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu. Ilmu. Sebab orang kalau dengan ilmu lah kita bisa ikhlas. Dengan ilmu bisa ikhlas. Kalau ilmu dulu baru ikhlas. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Iya, karena kita bisa tuh ikhlas karena ilmu. Karena ilmu. Gitu. Tapi yang pesan yang kedua itulah adab. Adab. Iya. Karena adab itu lebih diutamakan daripada beramal. Al-adab abdul minal amal. Adab itu lebih diutamakan daripada amal. Mungkin Ustaz Dian ada yang mau ditanyakan? Habis. Oke, Ustaz, terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Doa kami tentunya mudah-mudahan terus berdakwah, istiqomah dalam dakwahnya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita dengar bagaimana perjalanan seorang pendakwah, seorang ustadz. Kalau di Aceh ini tengku katanya. Tengku. Seorang tengku dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Nantikan terus perbincangan perjalanan dakwah seorang ustadz, seorang tengku lainnya hanya di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.